Bagi penggemar film thriller, film berjudul Who Am I? No System Is Safe sepertinya menjadi tontonan wajib yang harus ditonton. Dan film ini merupakan salah satu film bertema hacker terbaik yang dirilis pada tahun 2014 silam. Film asal Jerman yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan kisah kelompok hacker di Jerman yang tersembunyi dan beraksi sangat rapi. Dari segi alur cerita, film ini benar-benar sangat seru untuk dinikmati. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak videonya. Film dimulai dengan pria bernama Benjamin yang berada di sebuah ruangan interogasi milik Europol. Dia adalah hacker yang menggunakan identitas sebagai Who Am I, yang mengetahui tentang kelompok hacker bernama Friend dan juga Rusia Cyber. Di sini waktu kecil Benjamin ingin menjadi seorang superhero, dan setiap superhero memiliki kenangan yang buruk mengenai orang tua mereka. Benjamin pun merasa sudah memenuhi syarat untuk menjadi superhero. Ayah Benjamin pergi meninggalkan Prancis ketika dia masih kecil. Sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri. Dan kini dia tinggal bersama dengan neneknya. Benjamin mengatakan bahwa peretasan mirip seperti sebuah sulap. Dia mulai meretas sebuah sistem keamanan pada usia 14 tahun. Benjamin pun sering berkumpul bersama para hacker yang ada di Dark Knight. Hanya ada satu orang yang dianggap sebagai pahlawan di dalam forum itu. Orang itu bernama Mr. X. Dia adalah hacker panutan bagi para hacker lain. Mr. X mempunyai 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Benjamin mulai menjelaskan kenapa ia berada di ruang interogasi. Semua berawal dari wanita yang bernama Mary. Saat itu Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza. Ketika Benjamin mengantarkan pizza, dia bertemu dengan Mary. Mary adalah teman sekolahnya dulu sekaligus wanita yang dia sukai. Benjamin pun yang sudah pulang ke rumahnya berpikir dan menghayal, seandainya dia dapat membantu Mary, maka dia akan bisa berpacaran, menikah, bahkan sampai memiliki anak dengan Mary. Lalu Benjamin memulai aksinya. Dia pergi ke sebuah server di kampus dan mengambil soal dari server tersebut, tapi aksinya tidak berjalan lancar. Dia ketahuan oleh seorang security yang sedang berjaga di sana. Dan Benjamin pun dijatuhi hukuman sebanyak 50 jam untuk melakukan pelayanan masyarakat. Di sini Benjamin bertemu seorang pria yang bernama Max. Max bertanya mengapa Benjamin bisa mendapatkan hukuman. Benjamin mengatakan bahwa dia ketahuan meretas server yang ada di kampus. Karena Max tertarik dengan kemampuan Benjamin, dia langsung mengajaknya ke sebuah pesta. Di malam hari Benjamin pergi ke pesta, lalu dia diperkenalkan dengan Stephen dan Paul. Stephen sangat ahli dalam hal software, sedangkan Paul sangat mahir dalam hardware. Benjamin diminta untuk membuktikan kemampuannya kepada mereka bertiga. Dengan sebuah laptop yang berada di atas meja, Benjamin mulai meretas aliran listrik yang ada di komplek itu. Tidak lama kemudian polisi pun datang. Ternyata rumah yang dijadikan pesta bukanlah rumah milik Max, melainkan milik orang lain. Saat Benjamin sampai di rumah, dia tidak melihat keberadaan neneknya. Dia mencari sepanjang jalan dan menemukan neneknya sedang berjalan di separator. Tepat di pagi hari, Benjamin membawa neneknya pergi ke rumah sakit. Riwayat penyakit Alzheimer neneknya semakin parah, akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Ketika berjalan pulang, di dalam kereta dia bertemu dengan Max. Max mengajak Benjamin untuk melakukan peretasan. Di sana Paul dan Stephen sudah menunggu. Mereka berempat menuju ke sebuah gedung pertemuan. Max menyuruh Benjamin untuk meretas komputer yang dimana komputer ini nantinya akan digunakan untuk presentasi. Mereka mengganti video presentasi di komputer tersebut menjadi video lelucon. Setelah mereka pulang ke rumah, akhirnya mereka memutuskan membentuk klan hacker yang bernama Clay, atau singkatan dari Clowns Logging at You. Mereka pun kembali melakukan aksinya mulai dari peretasan kecil di dunia keuangan, dan juga meretas sebuah gedung farmasi. Aksi mereka mulai banyak diperbincangkan. Max menantikan apresiasi dari Mr. X, yaitu hacker panutan mereka. Namun di sini aksi mereka tidak dianggap sama sekali oleh Mr. X. Untuk menghilangkan kekecewaannya, Max mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Keesokan harinya, mereka mendapatkan pesan dari Mr. X yang berisi sebuah dokumen cybercrime Europol. Clay hanya dianggap kelompok peretas yang kecil. Mr. X mengirimkan dokumen tersebut untuk menegaskan di forum bahwa Clay tidak lebih dari bayi yang cengeng. Karena hal itu, Max yang marah akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi.
Benjamin memiliki ide untuk menarik perhatian Mr. X dengan meretas badan intelijen di Jerman. Aksinya dimulai dengan mencari surat yang ada di tempat pembuangan sampah. Di sana Max menemukan sebuah kartu undangan. Kartu undangan tersebut digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang menyukai seekor kucing. Karyawan tersebut mendapatkan gambar kucing yang jika diklik, terdapat sebuah link yang nantinya akan mengarah ke sebuah situs jebakan, di mana nantinya Max bisa memasuki komputer milik karyawan tersebut. Tapi di sini, aksi mereka belum mendapat akses langsung ke server. Mereka pun memutuskan untuk pergi langsung ke server tersebut. Di sini aksi mereka berjalan mulus tanpa kendala. Di malam harinya, mereka pergi ke tempat klub. Ternyata, Mary juga ada di sana. Ketika Benjamin mulai memberanikan diri untuk mendekati Mary, dia justru melihat Max yang sedang berciuman dengan Mary. Benjamin yang kesal pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan mengirimkan data yang dia ambil dari server Badan Intelijen Jerman kepada Mr. X. Keesokan harinya, Max, Paul, dan Stephen datang ke rumah Benjamin. Lalu terjadi pertengkaran di antara mereka. Setelah itu mereka mendapatkan berita kematian seorang hacker yang bernama Krypton. Krypton merupakan hacker yang dibiayai oleh Badan Intelijen Jerman untuk memata-matai para hacker yang berada di Dark Knight. Ternyata Mr. X menjual data tersebut kepada Russian Cyber Mafia. Dan kesalahan tersebut dilimpahkan kepada kelompok Clay. Mr. X sendiri tanpa diduga merupakan anggota klan hacker yang bernama Friends. Lalu terjadi perdebatan di antara kelompok Benjamin dan kawan-kawannya. Stephen yang ingin kabur karena ketakutan lalu dicegah oleh Benjamin. Benjamin mempunyai sebuah rencana untuk mencari Mr. X dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Mereka menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer yang ada di perpustakaan umum. Sementara itu, Europol yang mengetahui ada seseorang yang sedang menghubungi Mr. X di Berlin, lantas mengirimkan polisi untuk mendatangi lokasi Benjamin dan kawan-kawan. Di sini Benjamin mendapatkan sesuatu dari Mr. X. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan Benjamin CS berpencar. Mereka berhasil kabur dari polisi dan Europol yang mengejar mereka. Di sisi lain, anggota Europol yang bernama Hannah tengah terancam posisinya. Dia mendapatkan tugas untuk menangkap para hacker yang tergabung dengan nama Friends dan Russian Cyber. Kembali kepada Benjamin. Di ruang interogasi dia mengatakan kepada Hannah bahwa dia akan membantu mencari Mr. X. Sebagai gantinya, Benjamin meminta perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar DPO. Benjamin mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat masuk ke dalam server Europol, sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan dan beberapa hal lainnya. Lalu Benjamin melanjutkan ceritanya kepada Hannah. Di sini aksi Clay dimulai dengan membakar markas mereka, kemudian pergi ke Den Haag untuk masuk ke kantor Europol. Mereka mencari cara untuk masuk ke Europol. Ketika mencoba masuk lewat jalur pembuangan, tangan Max tertusuk oleh paku. Benjamin yang merasa bersalah, akhirnya memutuskan untuk membereskan semuanya. Tepat di malam hari ketika yang lain tertidur, Benjamin pergi ke kantor Europol dengan menggunakan kartu kunjungan yang ia temukan. Di sini Benjamin berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompetnya di kantin. Dia meminta kepada security untuk mengantarkannya. Di dalam Benjamin menempatkan sebuah alat yang dibuat oleh Paul, di mana alat itu berfungsi untuk mengakses server mereka, lalu menanamkan virus Trojan yang diberikan Mr. X. Keesokan harinya Benjamin mengakses Dark Knight melalui kode yang diberikan Mr. X. Nantinya dia akan memberikan program yang digunakan untuk mengakses Europol. Ketika Mr. X mengakses program tersebut, maka identitasnya akan ketahuan. Ketika Benjamin akan memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Benjamin. Di sini Mr. X mengetahui trik Benjamin yang memasukkan Trojan ke dalam program tersebut. Mr. X mengatakan seharusnya Benjamin tidak menggunakan kode itu untuk masuk ke Dark Knight, karena di dalam kode tersebut ada IP transmitternya. Karena hal itu, wajah dan lokasi Benjamin jadi ketahuan. Dia lalu dikejar-kejar oleh dua orang berjas hitam. Benjamin bahkan sampai dikejar ke jalur kereta bawah tanah. Ketika Benjamin kembali ke kamar hotelnya, dia mendapati semua temannya telah tewas dibunuh. Di sini Benjamin menunjukkan 3 selongsong peluru bekas tragedi tersebut kepada Hannah. Akhirnya Hannah meminta temannya untuk datang ke ruangan interogasi. Hannah bertanya kepada Benjamin bagaimana cara dia menangkap Mr. X dan kelompok hacker bernama Friends. Benjamin mengatakan satu-satunya cara menangkap Mr. X dengan menggunakan titik lemah dari Mr. X yaitu harga dirinya. Benjamin melakukan tipuan seperti yang dilakukan Mr. X kepadanya. Tak lama kemudian, Mr. X berhasil tertangkap. Nama asli dari Mr. X yaitu Sean Dunham yang berusia 19 tahun dan dia berasal dari New York. Karena Benjamin berhasil menangkap Mr. X, sesuai kesepakatan Hannah akan memberikan identitas baru dan dia akan menjadi orang yang bebas.
Di sini Hana mengingat perkataan temannya mengenai kejanggalan cerita yang diungkapkan oleh Benjamin. Karena curiga dengan perkataan Benjamin sebelumnya, Hana memutuskan pergi ke rumah Benjamin. Setibanya di rumah Benjamin, Hana menemukan obat Ritalin. Kemudian Hana pergi menemui Mary yang sedang bersama dengan teman-temannya. Hana menanyakan apakah dia mengenal Benjamin. Mary menjawab jika dia tidak terlalu mengenalnya. Karena merasa curiga ada yang tidak beres, Hana akhirnya memutuskan pergi ke tempat dokter yang dulu pernah merawat ibunya Benjamin. Dokter mengatakan bahwa ibu Benjamin memiliki kepribadian ganda, lebih tepatnya 4 kepribadian, yang dimana semuanya merupakan cerminan dari dirinya. Hidupnya tergantung dengan obat-obatan, hingga ibunya merasa frustasi dan melakukan bunuh diri. Berdasarkan informasi yang didapatnya, Hana langsung bergegas pergi ke kantor Europol. Dan hasil forensik dari ketiga selongsong yang dibawa Benjamin menunjukkan jika selongsong tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua. Sesampainya di ruang interogasi, Hana menanyakan bekas luka di tangan yang dialami oleh Benjamin. Jika berdasarkan cerita Benjamin, maka seharusnya yang mengalami luka tersebut adalah Max, dan tidak ditemukan mayat di dalam hotel milik Benjamin. Hana menyimpulkan bahwa semua ini hanyalah imajinasi Benjamin. Clay yang harusnya memiliki 4 anggota, ternyata hanya Benjamin seorang diri. Benjamin menjadi Max, Stephen, dan juga Paul. Dia juga menyimpulkan bahwa Benjamin memiliki penyakit kepribadian ganda. Karena hal itu, program perlindungan saksi pun dibatalkan. Di sini Benjamin memohon untuk tetap mendapatkan perlindungan itu. Karena jika tidak, kelompok Hacker Friends akan membunuhnya. Hana yang merasa bersalah pun menyuruh Benjamin untuk meretas program perlindungan saksi. Setelah berhasil melakukannya, Hana melepaskan Benjamin di bawah jembatan. Tapi sebelumnya, Hana meminta Benjamin untuk menunjukkan trik sulap bola yang dia lakukan kepadanya. Ketika Benjamin sudah pergi, Hana sepertinya menyadari sesuatu. Dan ketika Hana menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Benjamin, dia pun kembali mencarinya. Namun Benjamin sudah melarikan diri. Di scene terakhir diperlihatkan Benjamin berada di atas kapal. Dan kemudian ada Mary, Max, Stephen, dan juga Paul. Ternyata semua itu adalah trik yang dilakukan Benjamin. Dia seolah-olah memiliki kepribadian ganda agar bisa meloloskan diri dari hukuman. Aksi tipuan itu dilakukan ketika wajahnya sudah diketahui oleh Mr. X. Dan luka yang ada di tangan Benjamin dibuat oleh Max supaya bisa meyakinkan rencana mereka. Dan tipuan itu pun membuat mereka semua bersih dari hukuman, serta mereka bisa bebas beraksi kembali. Cerita ini berakhir dengan plot twist di dalam plot twist. Itulah alur cerita dari film Who Am I. Jika kamu suka dengan alur ceritanya, jangan lupa like dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Di akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.